Didikan lagi. Mohon maaf kalau lancang Ibu Sherly. Mohon maaf. Mohon maaf Ibu Sherly kalau lancang. Terus kalau bisa pergi sekolah karena tak ada jembatan. Mohon bantuannya. Tolong bikin sampai jembatan kah. Atau anak sekolah Singsara atau mau pergi sekolah juga bagaimana. Banjir begini tetap bisa pergi sekolah. Akan tong Alfa terus bagaimana. Terus juga mau kejar pendidikan lagi. Mohon maaf kalau lancang Ibu Sherly. Mohon maaf. Terima kasih untuk jembatannya Ibu. Sudah dalam proses pembangunan. Tapi untuk sementara kita masih melewati ini. Ibu Sherly terbaik. Bos. Tengok. Aman toh? Ibu Sherly, ibu untuk So, untuk adik-adik di OBI, Ibu punya kabar baik. Ibu sudah bertemu dengan Om Teddy dari Capital Rescue Indonesia. Akan bantu bangun jembatan gantung buat adik-adik. Jadi nanti di bulan Januari udah dapat pakai berenang lagi ke sekolah. Bisa lewat jembatan gantung. Tadi udah kita survei jembatan gantungnya 170 meter. Berapa lama kira-kira fabrikasi? Kalau cuaca baik, jembatan kalau material sudah terkumpul kita 2 atau 3 minggu sudah tersambung. Saya, ini kan karena baru deal hari ini, jadi dibutuhlah satu. apa? Om ambil drum dulu. Sherly, cepat turun banjir ya, baru jembatan kosong kalau sekolah lapar. Baru jembatan kosong lagi berbanjir. Oh, jadi harus semua anyur tuh ke laut tuh. Iya, Pulang sekolah, kamu banjir. Ini dan ada 300.000 penyeberangan sungai, 300.000 jembatan yang seperti ini. Angka-angka pertumbuhan sangat bagus, tapi rakyat kita tiap hari, anak-anak kita tiap hari masuk sungai basah, duduk di kelas basah, ulang kembali basah. Untuk mengatasi ini, saya bentuk suatu satgas khusus, satgas darurat, dan saya minta Menteri Dikti untuk nanti mengerahkan semua mahasiswa tingkat 2, 3, 4 dari teknik sipil untuk terjun ke desa-desa, merancang dan membantu membuat jembatan-jembatan tersebut. Saya minta TNI dan Polri untuk juga kerahkan semua batalion ZENI, semua batalion teritorial pembangunan turun ke desa-desa tersebut, cari titik-titik. Saya minta ini diselesaikan sampai jembatan-jembatan ini untuk rakyat kita selesai dalam waktu yang sesingkat-singkatnya. Anak-anak kita teriak, kita harus jawab untuk mengatasi kesulitan rakyat menuju Indonesia. Gubernur Maluku Utara Sherly Laos menegaskan bahwa pembangunan infrastruktur tidak hanya berfokus pada pembangunan fisik seperti jalan dan jembatan, tetapi juga menjadi instrumen penting dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Penegasan tersebut disampaikan saat Sherly Laos membuka karya bakti skala besar TNI Angkatan Darat tahun anggaran 2026 yang digelar di Kabupaten Halmahera Tengah, Maluku Utara pada Senin 1 Juni 2026. Program yang dilaksanakan oleh Kodim 1512 Weda ini difokuskan pada percepatan pembangunan daerah melalui kolaborasi antara pemerintah daerah, TNI Polri, dan masyarakat. Kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkuat konektivitas antar wilayah, mendorong pertumbuhan ekonomi, serta mempercepat pemerataan pembangunan di Maluku Utara. Sherly Laos menekankan bahwa pembangunan yang dilakukan tidak hanya sebatas pembangunan sarana fisik, tetapi juga diarahkan untuk membuka akses menuju masa depan yang lebih baik bagi masyarakat. Ia juga menegaskan bahwa keberhasilan pembangunan tidak hanya ditentukan oleh investasi dan kekayaan sumber daya alam, tetapi juga oleh persatuan kolaborasi dan semangat gotong royong seluruh elemen masyarakat. Selain itu, Sherly Laos mengajak seluruh pemangku kepentingan, mulai dari pemerintah daerah, aparat keamanan, tokoh agama, tokoh adat, pelaku usaha, hingga generasi muda untuk memperkuat sinergi dalam membangun Maluku Utara yang lebih maju dan sejahtera. Dalam kesempatan tersebut, Sherly Laos turut menyampaikan apresiasi kepada jajaran TNI yang selama ini aktif mendukung pembangunan dan pemberdayaan masyarakat di daerah.
Apresiasi diberikan kepada jajaran TNI termasuk Pangdam Patimura Dodi Triwinarto dan Rem 152 Babula Eno Solehudin, serta para babinsa yang terus hadir mendampingi masyarakat di desa-desa. Menurut Sherly Laos, kemanunggalan TNI dan rakyat menjadi fondasi penting dalam menjaga stabilitas keamanan sekaligus mempercepat pembangunan di wilayah Maluku Utara. Sementara itu, Bupati Halmahera Tengah Ikram Malan Sangaji menyatakan dukungan terhadap pelaksanaan karya bakti skala besar TNI Angkatan Darat tersebut. Ia menilai program ini akan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat sekaligus mempercepat pembangunan infrastruktur di daerah. Jadi saya dapat total laporan dari mulai mudik sampai balik 270 laporan. Laporan sangat lengkap karena di Google Form saya lengkap nama jalan, desa, kecamatan, foto, video, titik koordinat, lubang-lubangnya mereka tag juga di Instagram saya. Setelah itu kebetulan jatah waktunya memang rakor dan musrembang. Jadi Dinas PU Provinsi kumpul dengan Dinas PU Kabupaten Kota disinkronkan lah antara jalan provinsi dan jalan kabupaten kota dengan laporan dari masyarakat untuk semuanya kita bikin menjadi rencana penyelesaian jalan 5 tahun ke depan. Yang rencananya akan saya sharing ke kabupaten dan ke DPRD. Jadi kalau masyarakat tanya ruas ini kapan selesai, lihat aja tuh di menunya kapan selesai, jangan ditanya-tanya terus kan. Nah, kebetulan ada program di Kementerian PUPR untuk IJD. Jadi dari total kita dapat jalan provinsi, kabupaten, kota tuh yang kita minta tolong Kementerian PU untuk bantu selesaikan tuh 8 triliun. Dari 8 triliun sudah kita usulkan 1 triliun di IJD kemarin. Kemudian ada lagi programnya di PHJD, itu akan kita usulkan lagi. Kemudian karena kan ada kriterianya itu yang kecil, yang besar, maksudnya di mana itu teknisnya kayak gitu. Terlepas kita ada jalan nasional lagi sekitar 10 triliun yang kita harus selesaikan. Nah, target saya dalam 5 tahun ini semuanya selesai. Kenapa? Karena Pak Presiden kan selalu bilang harus ada pemerataan ekonomi. Tanpa jalan dan jembatan yang terhubung, tidak mungkin pemerataan ekonomi itu, karena kemudian biaya logistik menjadi besar. Dan kemudian tidak bisa menyambungkan antara hasil panen dari daerah yang luas lahannya besar untuk produksi ke kota seperti Ternate yang lahannya tidak ada, bahan bakunya mahal. Nah itu tuh akan cost supply chain-nya tuh jadi mahal, logistiknya jadi mahal. Untuk itu jalan jembatannya tuh harus connecting dan sering kecelakaan. Nah, jadi PR yang tidak bisa saya selesaikan walaupun niat saya baik pun kan APBD-nya terbatas, itulah jalan jembatan. Jadi minta tolong kemarin pas bisa ngomong sama Pak Presiden. Lantas gimana tanggapannya? Kata Pak Presiden akan dibantu. Iya pasti. Amin. Masa Maluku Utara yang memberi kontribusi terhadap penerimaan negara kemudian pemerintah pusat tidak memberi perhatian. Setuju. Yang masalah kan kalau kemudian permintaannya yang itu tidak direncanakan secara baik dan bukan fakta. Ini hanya minta fasilitas dasar, jalan dan jembatan dibangun. Ketika sumber daya alam di Maluku Utara ini habis dalam 20 tahun, kita sudah punya infrastruktur dasar yang kuat, jalan, jembatan, pendidikan dan kesehatan, yang kemudian perikanan dan pariwisata, pertanian untuk menggantikan PAD, menggantikan PDRB dari tambang. Karena tambang pada akhirnya akan selesai. Jadi kalau mendengar Ibu Gubernur menyampaikan tadi, bayangkan kalau 38 gubernur seperti Ibu Sherly ini, ya, pemerintah pusat bisa kewalahan juga loh. Ya, betul ya. Jadi saya sangat setuju. Jadi Bu Gubernur, saya setuju yang Ibu sampaikan, karena saya 10 tahun jadi kepala daerah Bu. Jadi yang Ibu perjuangkan ini sama seperti kami perjuangkan dahulu. Terima kasih Ibu Gubernur Sherly Juanda Laos sudah bikin jembatan, komisi sekolah Tara buka satu lagi, kalau hujan banjir Tara Bobo banjir lagi. Tuhan Yesus berkati semuanya. Halo adik-adik di Desa Bobo, saya teringat ketika pertama kali mendengar keluh kesah adik-adik di Desa Bobo. Saat itu sebuah janji terucap bahwa tidak boleh ada lagi anak-anak sekolah yang harus basah atau berisiko ketika menyeberang untuk menuju ke sekolah. Hari ini dengan rasa syukur yang luar biasa memenuhi hati saya, janji itu telah berdiri kokoh di hadapan kita semua. Jembatan gantung makna Tera ini bukan sekedar kayu dan kabel baja, ini adalah jembatan menuju masa depan yang lebih cerah bagi anak-anak di Desa Bobo. Saya ingin menyampaikan apresiasi dan terima kasih yang mendalam kepada rekan-rekan relawan Vertical Rescue Indonesia, pahlawan teknis yang bekerja di medan yang sulit,
Bapak-bapak TNI yang tak kenal lelah membantu dengan tenaga dan semangat pengabdian, PT Karya Wijaya dan Yayasan Bela Peduli selaku donatur utama yang telah mewujudkan harapan ini menjadi nyata, serta apresiasi tinggi untuk pemerintah desa dan seluruh masyarakat Desa Bobo. Saya terharu melihat semangat gotong royong Bapak Ibu sekalian yang bahu-membahu hingga jembatan ini selesai tepat waktu. Saya juga mengucapkan terima kasih kepada Pak Pangdam Patimura bersama dengan rombongan yang sudah hadir dan meresmikan jembatan Magnatera di Bobo ini. Hari ini kita akan meresmikan jembatan Manatera. Jembatan Manatera ini langsung diberikan namanya oleh Ibu Gubernur, Ibu Sherly. Kalau boleh saya sampaikan artinya, maknanya adalah jembatan yang menghubungkan wilayah, membuka akses dan menyatukan harapan. Nama ini mencerminkan semangat kita membangun bukan hanya fisik jembatan, tetapi juga menghubungkan masyarakat, ekonomi, dan masa depan Maluku Utara. Pada sore hari ini, mari kita sama-sama menyaksikan peresmian dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Pada hari ini, hari Selasa, tanggal 3 Maret 2026. Pada pukul 15:40 waktu Indonesia bagian timur, jembatan gantung Magnatera dengan resmi dibuka untuk umum. Pesan saya kepada seluruh masyarakat Desa Bobo di Pulau Obi, tolong jaga dan rawat jembatan ini dengan sebaik-baiknya. Anggaplah jembatan ini sebagai bagian dari rumah kita sendiri. Jika kita menjaganya, jembatan ini akan terus berfungsi dalam waktu yang lama, memastikan adik-adik kita terus bisa bersekolah dengan aman. Di informasi, sudah ada komitmen dari PT Harita untuk membangun jembatan kedua di Desa Bobo. Untuk itu saya juga mengucapkan terima kasih atas sinergi membangun negeri. Dan kepada adik-adik Desa Bobo, saya janji ibu akan ke sana dalam waktu dekat, akan dicarikan jadwal yang tepat. Ketika tidak ombak, ibu akan ke sana dan berjumpa langsung dengan adik-adik semua di Desa Bobo. Sampai bertemu. Kita berkomitmen untuk membuat jalan jembatan di Maluku Utara itu pemerataannya tersambung. Karena tanpa pemerataan jalan yang tersambung tidak ada pemerataan ekonomi. Saya sudah berjuang ke Jakarta, ke Kementerian PU, ke Bappenas, ke semua perjuangan itu. Ketika Lebaran kemarin, mungkin kalau adik-adik yang mengikuti sosmed saya sudah buatkan link untuk semua melaporkan jalan yang rusak di Maluku Utara, dan total saya mendapat 270 laporan. Total nilainya sekitar 8 triliun jalan provinsi dan jalan kabupaten se-Maluku Utara. Tetapi kemudian fiskal kita lemah. Tahun depan APBD kita cuma 3,5 triliun dan belanja jalan jembatan kita hanya 700 miliar. Untuk adik-adik tahu, dibutuhkan sekitar 6 miliar per 1 kilometer jalan aspal. Sedangkan kita cuma punya 700 miliar, itu belum termasuk jembatan. Jadi artinya kita hanya bisa bikin 100 kilo per tahun. Itu pun kalau dikurangi jembatan berkurang. Tetapi saya mencoba bisa mungkin memprioritaskan daerah Sobibi sebagai ibu kota. Ruas Pergi dulu ya. Pak Kadis datang, bagaimana Ibu, apa yang harus kita potong? Tidak ada yang bisa kita potong. Saya sudah berjanji ke masyarakat, saya tidak mau. Yang saya hormati Kepala BPKP Perwakilan Maluku Utara, Bapak Tri Wibowo Aji beserta rombongannya. Tujuan kita di sini pertama diawali dengan niat baik kita Pemprov Maluku Utara, mulai dari saya Gubernur, Wakil Gubernur, Sekda, pimpinan OPD, para OPD, ASN. Ketika saya selesai menjabat, ketika saya melakukan rapat perdana, saya bertanya ke semua ASN, kita semua ini mau pensiun dalam damai sukacita, tenang, main dengan cucu, atau kita mau pensiun dengan deg-degan setiap kali berita keluar, jantung rasa mau keluar. Mau yang mana? Katanya semuanya mau pensiun dengan damai sukacita, mau pensiun dengan tenang. Saya sendiri pun mau pensiun dengan tenang. Untuk itu kita harus melakukan semua dengan cara yang benar. Maluku Utara punya banyak catatan di masa lalu, tetapi kita sekarang melangkah ke depan, melihat ke depan. Kita semua berkomitmen untuk membenah diri. Oleh karena itu saya proaktif datang ke BPKP, datang ke BPK, datang ke LKPP untuk bertanya bagaimana caranya kita bisa melakukan semua ini dengan benar, sehingga konsep dasar sesuai dengan pesan Pak Presiden Prabowo bahwa setiap rupiah APBN, APBD harus kita manfaatkan untuk meningkatkan kualitas hidup masyarakat, karena ini APBN dan APBD adalah titipan dan hak dari seluruh masyarakat, dalam hal ini adalah Provinsi Maluku Utara. Yang kedua, karena ada efisiensi
efisiensi pemotongan 800 miliar Provinsi Maluku Utara. APBD yang sudah kita susun dalam KUA PPAS ketika kita jelaskan pada saat paripurna 2026 itu dinilai 3,5 triliun. Kemudian adalah pemotongan 800 miliar menjadikan sisa 2,7 triliun. Di APBD 2026 kita sudah menganggarkan belanja jembatan, irigasi, infrastruktur sebesar 700 miliar. Dan kemudian tiba-tiba ada pemotongan 800 miliar. Kemudian Pak Kadis datang, bagaimana Ibu, apa yang harus kita potong? Tidak ada yang bisa kita potong. Saya sudah berjanji ke masyarakat, saya tidak mau. Mari kita pergi ke BPKP, bagaimana caranya harga satuannya bisa turun. Dan terjadilah hari ini atas bantuan yang sangat luar biasa dari BPKP mengevaluasi semua harga HPS dan kita mendapat efisiensi kurang lebih sekitar average mungkin 30% ya. Dan jadilah kita total dari 700 miliar menjadi 550 miliar. Dan uangnya cukup. Kemudian efisiensi di perjalanan dinas, makan minum, barang dan jasa. Akhirnya kita juga meningkatkan PAD, jadi APBD kita 2026 nanti total dari 2,7 triliun menjadi 3 triliun dan pembangunan jalan jembatan irigasi dari 700 miliar menjadi 550 miliar secara harga satuan, turun 30%, tetapi secara list program tidak ada yang berkurang, malahan bisa bertambah dan kita bisa bagi rata ke 10 kabupaten kota. Kan tetap bersyukur. Untuk jalan jembatan apakah di Loloda Utara itu masuk di skema tahun ini? Masuk. Ada Darume, Diho. Ya, masing-masing 8, ada yang 8, ada yang 10 kilo lapet. Targetnya untuk Loloda Utara tuh tahun berapa bisa selesai? 2027, 2028 udah selesai. Semua jalan yang saya sudah cerita di sosmed itu selesai di 2007, 2008. Nanti 2008, 2009 kita buka ruas baru lagi, ada Sakita Gade, Gade Luar, Gade. Ibu Shirley. Vertical Rescue. Oke. Siap. Ibu, permisi, bisa orang dari masyarakat yang ada di seputaran sini sampaikan orang punya keluhan dulu. Ya, yang pertama, dari pertama Ibu turun di sini bahwa Ibu janji bahwa setelah atau pembangunan ini jalan akan ada jalan akses jalan tani masuk. Sudah akan dibikin. Cuma sampai sekarang yang turun kendala sekarang Ibu, yang turun takutkan ini kan di belakang ini dulu kan ada kali. Sudah dibikin juga. Belum ke sana Ibu. Sedang dibikin. Nanti yang turun takutkan itu ya. Tidak perlu ditakutkan, sudah kupikirkan. Jalan kan sekarang bisa dipakai. Sekarang kan jalan bisa dipakai. Nah, ketika jalan ini pelan-pelan sudah tidak dipakai, jalan yang baru ini sedang dibikin. Nanti akan dibikin dengan cor-coran, ya. Jadi aman. Untuk ke kebun tidak ada masalah. Bahwa mungkin ada transisi 1 bulan itu mungkin, tapi tidak ada masalah. Diganti yang baru. Untuk kali yang sering meluap banjir sudah dipikirkan oleh PU, dia akan cari solusinya dan akan sedang dibikin. Jadi di bulan 7 ketika ini semua sudah selesai, urusan sungai beres, urusan jalan untuk ke kebun 80 kakak beres, tidak ada masalah. Yang berikut Ibu, yang orang masyarakat di sini tuh lebih tahu. Ketika di sini ada alat buka jalan air dari belakang ini keluar ke sana, yang orang pikirkan ini kan kali besar itu banjir itu dia meluap Ibu. Sementara buka itu kalau kemarin itu kalau orang masyarakat mau itu kasih serong dia sedikit supaya kali besar itu dia dorong, tapi kalau ini buka lurus ke sana pas di tikungan kali besar dorong ke depannya sekolah di sini juga akan kena lagi. Oke, Bapak dengan kearifan lokal, TU dengan ilmu teknisnya dipadankan jadi satu. Untuk tidak banjir. Ya, Ibu izin, saya mungkin. Ya, Ibu izin Pak, supaya Bapak tenang. Area kita kan bukannya seperti gini, ya. Kita aliran ke sini, izin kita untuk awal kita sengaja pada waktu existing kan buka belakang Pak. Buka belakang itu aliran air sungai itu tembak untuk masuk ke sini. Akhirnya kita pindahin untuk aliran belakang pindah ke depan. Sehingga sehingga cekungan yang ini dia tangkapannya di depan Pak, bukan di belakang. Mudah-mudahan tidak terjadi banjir seperti yang kemarin. Siap. Masyarakat ini kan dia kali kecil buka ke sana terus dia tabrak dengan kali besar. Pasti akan besar. Betul. Ini nilainya 220 sekian miliar. Jadi pasti diperencanakan dengan sangat baik untuk tidak banjir. Siap. Makasih Ada. Apa kekhawatiran apa lagi? Yang khawatir itu kalau sementara kan sudah pasang pagar di belakang ini. Yang kemarin ini Pak Ibu termasuk saya sendiri kopra yang turun dari 800 kilo biasanya sapi dia turun tarik dari gunung ke turun kamar ini tidak bisa lewat lagi. Sekarang bisa enggak?
Tidak bisa akhirnya lewat di belakang pikul. Pak izin, sapi itu untuk catchment area yang Bapak punya maunya lebarnya berapa meter Pak? Untuk jalan itu, jalan gerobaknya. Gerobaknya berapa meter? Maksudnya begini saja Pak, orang masyarakat merancanglah program yang ketika dirancang kalian berpikir apakah program ini memberikan manfaat yang lebih baik kepada otak, perut, dan dompet rakyat. Jika tidak, berarti coret gitu program sebelum nanti saya juga coret pada akhirnya. Saya akan terus mengevaluasi kinerja setiap bulan. Bekerjalah pada output oriented, bukan sekedar rutinitas, disiplin, proaktif, dan jangan manipulatif. Jangan manipulatif. Jangan manipulatif. Makasih ya. Terima kasih banyak Bu, sehat selalu. Umur panjang Kerja dengan baik ya. Sampai ada kapal kedua, kapal ketiga, kapal keempat, dan sampai kapal keempat. Terima kasih Bu. Selamat jalan itu. Ya, bersama dengan Kadis PU, ini tahun 2026. 2025. Oh, 2025, sudah jalan? Sudah. Sedang jalan? Iya. Total ada 500 meter, spot dengan drainase. Jadi harapannya Desember sudah selesai jalan Cidangoli, Jalolo, sudah tidak ada lagi lubang-lubang. Betul kan, Rada? Tidak ada lagi genangan air seperti ini karena akan diaspal kembali dan akan dibikin drainase kanan kiri supaya tidak banjir. Di panjang jalan ini ada yang sudah dikerjakan? Ada Bu. Ya, ada yang sudah dikerjakan. Nanti kita stop di tempat yang sudah dikerjakan, yang sedang dikerjakan. Terus meter termasuk ini sudah ditenderkan, sudah tanda tangan kontrak. Tendernya agak terlambat karena kemarin dari PU coba pakai e-katalog versi 5 ya. 6. Mulainya kan versi 5. Ya. Terus ternyata versi 5 diganti ke versi 6. Dalam transisi itu ada kurasi lama, akhirnya pindah ke tender normal, Ya. WLP. Ya, tapi intinya sudah tender, sudah kontrak. Sudah ada pemenangnya, 500 meter, total nilainya berapa? 2,5. 2,5 M. Cuma 2,5 M, kenapa dari dulu nggak dikerjain? Baru dikerjakan ini. Nah, ini 2,5 miliar, 500 meter sudah dikerjakan tahun ini, mudah-mudahan Desember selesai. Ruasnya, lubang-lubang yang di sana, ada di sini, ada di sana. Ini yang paling sering terjadi kecelakaan kalau hujan kali ya, dan akan dibikin drainase. Pokoknya di tempat yang perbaiki langsung bikin drainasenya ya. Itu kalau drainase nggak connect, buangnya gimana? Harus connect dong drainasenya. Jangan yang di bawah ini. Oh, potongan-potongannya ya. Oke. Yang paling sering saya di tag Cidangoli itu spotnya ini ya. Jadi yang sering tanya, sering tag, jawabannya sudah akan diperbaiki tahun ini. Desember selesai.